الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin 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 ya Allah amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat-sahabat, saudara-saudaraku, sedulur-sedulurku, alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta hidayah yang alhamdulillah saat ini ya Madatu kedatangan tamu yang mulia ya, seperti Jala Seta. Alhamdulillah Jala Seta sekarang sudah dalam keadaan baik, pemikirannya sudah sehat kembali. Mudah-mudahan dengan kesehatan yang didapatkan, dengan pemikiran yang didapatkan saat ini, akan langgeng adanya, dia tidak akan pernah tergelincir lagi. Mudah-mudahan bisikan-bisikan halus dari malampir ini akan sirna dengan sendirinya. Namun beliau ini tetap Madatu harus berikan obat ya, tetap harus dicari. Setidaknya dalam 2 hari sekali beliau harus meminum obat itu, agar bisik-bisikan halus dari malampir tidak lagi datang ke telinganya. Allahumma sholli ala Muhammad. Baiklah, pada sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, di sini Madatu bersama channel Madatu Turimba ya, mengucapkan ribuan banyak terima kasih atas simpati kalian, ada subscribe kalian kepada Madatu. Mudah-mudahan Allah akan membalas segala kebaikan dari sahabat-sahabat, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Allah akan membalasnya. Dan juga di sini Madatu diikuti oleh channel-channel pendukung seperti channel Jala Seta ini yang bernama Asisten Bang Rai, dan di sini juga ada Gudang Madu, ada Sidete, dan ada juga King Sultan. Alhamdulillah beliau mengikuti perjalanan Madatu dalam rangka berkiprah di dunia kebaikan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Baiklah saudara-saudaraku, di sini Madatu hanya ingin menceritakan tentang duduk persoalannya seperti yang Madatu bilang tadi, bahwa Jala Seta sekarang ini dalam keadaan baik ya, alhamdulillah. Mungkin dia ada di dalamnya. Madatu sengaja Madatu singkirkan dulu di dalam, karena yang ditakutkan ada orang-orang tertentu yang akan datang kemari dan sengaja ingin mencari keberadaan Jala Seta. Karena sudah tidak mungkin seperti Ki Nugroho dan Udin Botak tidak akan pernah terima akan apa yang ada, akan apa yang dialami oleh Jala Seta saat ini. Itulah yang membuat sekarang Madatu agak sedikit khawatir. Namun insya Allah atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita akan bisa menyelesaikan semuanya. Amin, amin, amin. Baiklah. Madatu. Hei, siapa itu? Mungkinkah itu? Aku ada di sebelah. Oh, kau udah di sini kau? Waalaikumsalam. Aku baru saja. Kau di sini kau? Tentang kalian, silakan masuk. Waalaikumsalam. Inilah kita dalam puasa Ramadan. Sudah barang tentu silaturahim itu diperlukan antara Udin Botak dan Madatu. Kau kesini ingin silaturahim pada Madatu? Bukan silaturahim aku kesini. Lalu apa? Aku ingin menanyakan janji kau kemarin. Apa? Katanya Jala Seta ada di kau. Karena pasti dari kemarin kami mencari Jala Seta tidak ada. benar. Jala Seta memang sudah ada. Kenapa? Apa ada sangkut pautnya dengan kalian? Kalau ada Jala Seta di sini, mana Madatu? Kau jangan permainkan kami. Katanya kau puasa kau nih. Aku berpuasa. Jangankan berpuasa dan tidak berpuasa, kebohongan itu tidak mungkin Madatu lakukan. Apa yang terucap dari Madatu? Iya jelas-jelas kau bohong. Katanya kemarin Jala Seta ada bersama kau. Mana Jala Setanya? Oh, baik. Kalau ada Jala Seta, apa yang ingin kau lakukan?
Aku juga bertanya. Dia harus ikut Bang Udin. Karena Biung seandainya sedang marah besar. Biung marah besar. Apalagi dia tahu Uyut sudah mengadu kepada Mak Lampir. Begitu. Kalau Jalaseta sudah bersama Mak Datuk. Jangan sampai Mak Lampir mendatangi Jalaseta. Mati Jalaseta ukurannya. Allah Akbar. Bersama kau juga. Hidup dan mati manusia Allah yang telah mengaturnya, bukan kita. Kita sebagai umatnya hanya bisa menerima apa yang sudah menjadi takdir yang kuasa. Mak Datuk, sudah berapa kali kuperingatkan. Kau jangan ikut campur urusan kami, Mak Datuk. Aku tidak pernah ikut campur dan urusan kalian. Tidak ikut campur apa? Tapi yang jelas, tugas Madaud adalah membasmi suatu kezaliman. Itu saja. Tidak ikut campur urusan kami. Aku tidak pernah ikut campur dengan kalian. Buktinya. Tugas Madaud membasmi suatu kezaliman. Siapa Bisa bicara. Kau pandai bicara, Mak Datuk. Aku tidak pernah pandai bicara. Aku tidak perlu dipuji. Tapi aku berkata apa adanya. Buktinya Jalaseta. Katanya kau bersama kau. Ya, dia bersama. Kau apa kan? Hah? Tidak aku apa-apakan. Aku hanya mengobati dia karena saat ini dia dalam keadaan sakit. Dia sudah suaminya. Kau tidak usah sok jadi pahlawan, Mak Datuk. Biar Biung kami yang mengobati. Oh, kalau biung kalian itu bukan mengobati, tapi akan membuat Jalaseta semakin parah. Mak Datuk, ingat Mak Datuk ya. Jangan sampai Biung kami tahu, Mak Datuk. Mati kau ukurannya. Kau jangan jadi sosok jadi orang hebat kau. Ya, walaupun kalian memiliki 1000 nyawa, walaupun kalian tidak pernah mati, tumbang, hidup lagi, Mak Datuk tidak akan pernah tinggal diam. Mak Datuk tetap memperjuangkan kebenaran. Iya, Mak Datuk. Aku tahu. Mati itu ada di tangan Tuhan. Ya, itu sudah Tapi jangan sampai kau mati di tangan Biung kami. Sia-sia kau hidup kau. sebab. Jadi jangan ikut campur urusan kami. Mana Jalaseta sekarang? Baik, Jalaseta. Kemarilah Jalaseta. Aku ingin lihat. Kemarilah Jalaseta. Nanti dia akan keluar. Kenapa? Nah, sini. Ini ada sahabat. Oke, kabarin. Alhamdulillah. Apa-apaan kau ini? Sudah duduk. Oh, oke. Apa? Itu mustahil marah-marah. Dia marah-marah karena selama ini kau mengikuti jejak dia. Oh, ya ora mungkin lah. Oh, Iya. kau sudah lupa Jalaseta. Sudah lupa. Nah, kau sendiri bertanyalah pada dirinya. Apakah dia pernah Lali piye maksudnya? Apa gerangan yang membuat kau lupa dengan Bang Udin? Hah? Iya tidak pernah. Nek lali ya ora mungkin lali. Nek Paudin botak yo, Iya. terus Uyut, Iya. ngerti kabeh aku. Tapi nek kaya aku arep melu sampean ya ora mungkin. Iya kalau kau ngerti. Kenapa kau bersama Mak Datuk? Seharusnya kau bersama kami. Ya ora mungkin lah, jelas aku bareng Mak Datuk negake kebenaran. Oh, Kau sudah paham. setan apa yang sudah dirasuki pemikiran kau? Hah? Si mestine kaya sampean sing berpikir, Din. Iki urip iki wis makin tua. Alas iki wis makin tua, jagat iki makin rupa. Kau jangan ngajari aku, Jalaseta. Allah. Kok ngeyel, bingung ngomong. Kau bisa rasakan? Ikut Mak Datuk. Baru sehari kau ikut Mak Datuk. Apa yang kau dapatkan? Ya kok biyen mede aneh. Ya aneh-aneh wong Dia iki. bilang kau itu baru sehari. Padahal kita sudah selama. Oh, aneh-aneh sampean iki. Wah, nek Mak Datuk. Apa lagi? Apa yang kau telah berikan kepada Jalaseta? Sudah kukatakan kepada dirimu bahwa selama ini dia tersesat dan sekarang ini sudah kewajibanku untuk menolongnya. tersesat piye? Ini begini Jalaseta, kukatakan kepadamu, sebenarnya sekitar 2-3 pekan yang lalu kau terjebak oleh sesuatu. Kau ini terbenam oleh kekuatan Mak Lampir. Astagfirullah. Ya, Mak Lampir kelewatan nemen. jadi kesaktianmu akan dimanfaatkan oleh Mak Lampir untuk membunuh si bertuan yang Ya ora mungkin lah, orang gelem. dengan itu dimanfaatkan oleh mereka. Jalaseta, Mereka inilah yang membuat. kau bilang tadi Mak Lampir kau tidak takut, kau tidak kenal. Ya orang penjahat iku, manusia siluman kok. Itu mbokmu. Astagfirullahaladzim, aja ngomong aneh-aneh Udin. Aku ora duwe mbok
biung demit kaya ngono. Biung kowe suka wis meninggal. Kata-kata kau ini kalau sampai didengar oleh Biung, mati kau. Omong kayak karo Malamber tak tantang Kadupati. Nanti dulu kau bareng Bang Malamber. Aneh aneh. Waduh, ono wae. Oh. Aku kok anake Malamber. Semua ini gara-gara kau mana tuh? Hah? Ono wae. Bukan gara-gara. Inilah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu itu sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa melanggar dari takdir yang kuasa. Seperti kemarin Jala Seta tergenang, mungkin itu sudah takdir yang kuasa. Enggak. Tapi saat ini dia sudah kembali. Aku bingung iki. Ya. Gendang-gendang maksudnya apa iki? Jadi begini Jala Seta. Pada waktu itu kau ajak untuk melihat lahan. Yo, Lahan. kan nembe dingi. Terus aku balik terus merene dino iki. Ya sebenarnya kasus itu sudah lama sekali Jala Seta. Tapi kau langsung tidak mengenalku dan kau anggap Madatu ini musuh besar. Astagfirullahaladzim. Bahkan Bang Rey pun kau anggap musuh. Oh, orang mungkin. Berarti kau tidak kenal dengan aku? Nek kenal, sapa sing ora kenal Iya. penjahat kaya ngene iki. Aku datang ke sini dapat perintah dari Mak Lampir. Biung kau. Orang mungkin aku dia biung Malamber aneh sampean iki. Ono wae. Kau jangan bikin emosi aku naik darahku. Jala Jala Seta. Ini di bulan suci Ramadan. Cek poso. Jadi setiap gerak gerik kita harus kita tahan. Walaupun itu emosi, bagaimanapun caranya, kita harus tetap menahannya. Saya tahu mana tuh, kau suka belajar. Justru aku kesini, aku ingin mengajak Jala Seta. Karena aku diperintahkan oleh Biung kami. Ya sekarang begini Pak. Mbok kau suruh ngajak kau pulang. Tidak ke sana. tidak. Ya ora mungkin lah aku. Begini Bang Udin, kita tidak perlu dengan kekerasan. Kau tanyakanlah kepada Jala Seta, apakah dia masih ingin mengikuti kalian atau tidak. Itu saja. Pokoknya mau tidak mau, kau harus ikut aku. Melu nengdi. Sudah, jangan main-main dengan Bang Udin, Jala Seta. Ayo kita ikut Biung kami. Maksudnya apa iki? Hentikan. Karena kalau seperti ini, tidak akan pernah ada kejelasannya. Permisi dulu. Kau harus ikut aku. Karena Biung memerintahkan Bang Udin serta Uin untuk mencari kau. Ternyata kau ada di sini. Yo nek masalah koyok ngene iku ngene. Mungkin akhir iki kan iki bulan poso iki yo. Bulan sing penuh berkah. Jadi adewe iki kudu wakeh-wakeh urip sing bener. Udah ngomong kau. Oh, hati-hati. Apa-apaan iki? Hati-hati. Aku tidak mau dengan Kau ikut kekerasan. campur Madatu. Aku hanya perlu dia. Berarti kau ingin berurusan dengan kami. Aku tidak seperti itu. Tapi yang jelas, kalau kita menggunakan suatu kekerasan, maka tidak akan pernah menimbulkan yang namanya kebenaran musyawarah. Itu saja. Kita selesaikan dengan musyawarah. Aku puasa. Jadi ojo digawe batal aku wis nahan ngelih, nahan haus, nahan arep ngopi arep ngerokok tak tahan kabeh amarah tak tahan dadi ojo. Masa bodoh kau mau puasa tidak? Jadi ojo digawe-gawe. Tidak. Aku tidak mau dengan kekerasan. Bagaimana dengan warga sini? Warga kita. Aku bukan kekerasan dengan kau Madatu. Tapi aku harus mengajak dia. Tapi aku ora gelem lah. Enggak mau. Ini mau. Ini mau. Kurang ajar kau. Tidak. Maksudnya apa? Kurang ajar kau. Hah? Seperti inilah. Apa nak dhewe poso iki diwa pancing marah apa dhewe iso marah? Udin, Nek nganggep kowe wong kaya ini. ini bulan suci Ramadan dan tepat hari Jumat. Jadi, kalau bisa, hentikan amarahnya. Aku tidak akan marah Madatu. Ini akan membatalkan puasa kita. Mari ikut Bang Udin. Karena Biung. Aku ora duwe bingung kaya ngono Bang Ude. Oh. Kita akan tetap musyawarah. Hentikan suara keras di sini. Karena setidaknya jangan sampai warga sini mengetahui kalau kita Tapi nggak jengkel pengen iki Mas. ya, Aku yang lebih jengkel melihat ulah kau saat ini. Tahu kau? Iya, wong nembe dini aku nilai kebon
sing arep dikuasai uyut didol terus balik nembe iki aku temu kok sampean marah ngacak-ngacak ning gini. Ini mau kau. Hentikan. Kau jangan ikut campur Mak Datuk. Aku tidak ikut campur, tapi aku ingin menengahi di antara kalian. Karena di satu sisi Jaka Seta sudah kembali ke Dimanegala di Menang. Mungkin kau di sisi lain kau tetap mempertahankan dengan keburukan dan keburukan. Ini harus kita selesaikan. Daripada dia kau bersama Mak Datuk, lebih kau hajar di sini. Iso ngajar aku sampean di. Kau Dengar, kau pernah berjanji pada diriku bahwa kau akan menjadi baik apabila kau mendapatkan pendamping hidup. sudah Mak Datuk. Tugas itu nanti dulu yang itu. Bang Udin mau perlu sama Jaka Seta. Terus piye ngadepi wong koyo ngene iki, Mas? Kita jangan gunakan kekerasan Jaka Seta. Karena jangan sampai puasa kita batal. Ya astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah, Gusti Allah, ngono wae. Nembe ndi, aku wis pirang dino ora dolan kene iki, Mas Datuk. Maksud kita kok kangen arep silaturahmi, kangen nang petuk wong koyo ngene iki. Ini kau. Ono wae. Kurang ajar kau Mak Datuk. Kurang ajar kau. Ono. Kau ajar kau. Kau ajar kau nanti. Hentikan. Piye maksudnya iki? Hentikan. Jangan sampai ada permasalahan di antara kita. Karena di sini banyak sekali warga dan tetangga-tetangga yang mereka tahu ini kota Amat. Iki nggone warga, terutama iki dino Jumat warep mangkat Jumatan. Masa bodoh aku gak urusan itu. Aku gak mikirkan itu. Nek wong iki. Aku mikirkan Biung menugaskan aku untuk menjaga. Kau ngelawan dengan aku saat ini. Hentikan pertarungan ini. Tapi jengkel aku ngurung. Aku lebih jengkel melihat kau. Ini tidak ada gunanya. Ini tidak ada guna. Kalau seperti ini, maka tidak akan pernah ada solusi. Terus piye solusi iki? Solusinya, marilah kita selesaikan nanti setelah kita sholat berjamaah. Itu saja mungkin akan mendinginkan hati kita. Ya akhirnya sholat ke jaluk karo Gusti Allah kon lapang dhewe. Nggak usah ajar ya, aku, Kak. Sampeyan dibuka atine. Kau nggak usah ajar aku Jaka Seta. Iki wong kono. Aku iki bingung. Nembe dingin nilai kebon uyut. Nembe pirang dino aku ora mrene kok sampean. Menyesal kau ikut dengan Mak Datuk. Menyesal kau nanti. Ya ora mungkin tuh biyen melu Datuk aku. Baiklah. Berkara kau semua ini Mak Kalau Datuk. seperti ini terus silakan. Pintuku terbuka. Lebar-lebar untuk dirimu. Aku tidak akan pulang sebelum aku membawa dia. Ingat itu. Ya aku ora gelem lah. Kalau seperti itu, Mak Datuk akan mempertahankannya. Ingat. Kau jangan mungkin emosi aku Jaka Seta. Kon melu-melu sing ora bener, ya ora gelem aku. Aneh wong iki. Kau mau apa kau? Hah? Terus piye? Sabar. Tahan. Tahan dulu. Kita jangan gunakan kekerasan di sini. Kau harusnya ada etika malu di sini. Di sini rumah warga, banyak tetangga-tetangga. Apalagi Mak Datuk di sini bermasyarakat. Kau belum kenal Biung Aku mengenalnya. Mak Datuk. Ilmu hitam yang kalian lakukan, aku sudah pasti Wis sapa sing ora ngerti karo lampir sing elek jahat iku lho. Kurang ajar kau. Yang kau menghina Biung kau sendiri. Hah? Sopo kok aneh? Kok Ditembok kau. ora mungkin. Oh. Wong kok aneh iki. Masa malampir Aku video. Mak Datuk. Kalau sampai tidak bisa membawa dia kedatang bersama Mak Lampir, kami akan bahaya. begitu. Jadi Biung kami akan marah besar. berarti kau ditekan oleh Malampir. Ya itu juga tugas saya dan Jaka Seta. Mak Datuk dan Jaka Seta untuk menyadarkan. Semua itu gara-gara kau. Semua itu. Emang malampir saiki iki makin rame anak. Malampir sudah merekrut semua dari spiritual seperti Kiyo Nodrogo dan Udin Botak ini. Namun ada di sisi keanehan, ada muncul-muncul pendekar-pendekar sakti yang mengikuti jejak Malampir seperti Bujang apa. Jadi percaya memang mak lampir iki ketua ireng sing gede. Sekarang mereka tidak membutuhkan lagi namanya uang karena mereka sudah memiliki uang dari Mahesa. Mahesa pun sudah ditendang sama mereka.
Oh. Ya, mereka tidak lagi. Jadi orang melu-melu Mahesa. Kau jangan bicara Mahesa. Ya. Mahesa sudah tidak ada gunanya lagi buat kami. Ya, itu. Yang kau bicara Mahesa di depan kami. Itulah selepas manis. Ya. Bahannya kalian buang. Ojo koyo ngono, dadi wong iki. Ade iki bulan poso siji. Keduanya ade iki duwe wis padha duwe. Jadi kapan nek ade. Oh, kau mau jadi ustad sama Mada tuh? Mau jadi ustad kau? Ini mau ustad kau? Ini mau kau ya? Kurang ajar. Ketika semua ya, Hah? ketika. Kurang ajar kau jalan. Ngomong kok tambahnya. Aku tidak Terus mau. tuwa. Kurang ajar kau. Apa ini lagi ngomong pengen iki? Ya, setidaknya dengarkan aku. Aku tidak mau ada keributan, apalagi ini di kontra di tengah-tengah warga. Gara-gara kau semua ini. Tahu kau? Subhanallah. Begini Bang Udin, pintuku terbuka lebar-lebar. Silakan kau pergi kalau untuk membuat keributan di sini. Kalau memang kalian bernyali, kami siap menunggu kalian. Di mana? Yang Ya kalian sudah, aku akan bersama Jalan Seta. Hei, ikut dong. Ikut dong. Kurang ajar kau Mada tuh. itu sangat memaksa. Hei, Jalan Seta. Awas. Ikut dong. Ini mau kau. Kurang ajar kalian ya. Udah berani kalian. Nah, Bang Udin, kurang ajar. hentikan semua ini. Karena dengan semua ini tidak akan ada penyelesaiannya. Iki wong kok orang nyelesain masalah sing koyo iki. Baik, Jalan Seta. Aku akan lebih baik bicara di depan kau. Mari kau ikut aku. Ora gelem aku melu sampean. Orang gak mau apa, Pak? Hah? Orang apa? Orang gak mau apa? Kok nek melu-melu sampean. Kurang ajar kau Mada. Kurang ajar kau Mada. Kurang ajar kau Mada. Melindungi. Ingat Mada tuh ya. Ingat Mada tuh. Aku tunggu. Aku akan datang lagi. Baik. Jalan Seta akan kami rebut. Ora mungkin aku gelem. Ingat kau Jalan Seta. Tentukan tempatnya. Ingat Jalan Seta. Sampai kapanpun kau akan ikut bersama kami. Ora Ingat. mungkin. Awas. Kurang ajar. Allah. Astagfirullahaladzim. Baik. Ono wae iki. Ini begini Jalan Seta. Demi kebaikanmu, maka sudah barang tentu nanti pada Tuhan akan mencari lagi rempah-rempah yang akan mengobati dirimu supaya tetap kau seperti ini. Karena tanpa sepengetahuan akan ada bisik-bisikan halus yang masuk ke telinga, dan setiap bisikan itu akan menggoda diri. Apabila kau tidak meminum obat lagi, tidak mendapatkan Emang kejadian itu iya loh. kejadiannya itu sangat lama, sudah lama sekali. Di saat engkau kita diserahkan lahan oleh Iya, aku inget iku. oleh Bang Lek, Heeh. dan diserahkan lahan itu kepada diriku, Madatu, Iya. Jalan Seta, dan Kijado. Iya, nah itu ngerti aku. Berhubung engkau belum tahu batas-batasnya, maka engkau aku bawa ke sana menemui, setidaknya kita bisa menggarap lahan tersebut, dan sebagian dari hasil yang kita bagikan kepada santri-santri itu. Jadi di tengah perjalanan aku membawa 2 gelas teh, dan salahnya aku sudah mengaduk teh tersebut, kutinggalkan di rumah. Lalu kita baru memeriksa, tapi setelah memeriksa tanpa sepengetahuan engkau sudah minum dulu. Oh, Dengan meminum tersebut kau tidak mengenal lagi. aku inget ngene. Tas dhewe keliling nelok kebon, Iya. minum teh. Aku iku lali, inget-inget yang nembe dingin. Jadi nembe sore, jadi nembe mau bengi lho. Nembe sedino. Ya, ya, itu sudah berlalu, biarkanlah yang berlalu sudah berlalu. Tapi yang jelas ke depannya, bagaimana suatu kita memimpin suatu kekuatan untuk melawan mereka. Astagfirullahaladzim. Jadi wis sekian dino iki aku Iya, ora inget apa-apa. iya benar. Dan Iya. aku berjelas kembali kepada dirimu, mungkin sore nanti ya, aku akan mencari obat lagi. Kau harus meminum obat itu setidaknya dalam 1 bulan 7 kali minum. Emang aku nang omahe kuning gubuk iku sering ngumet ndas terus ana suara-suara sing aneh-aneh aku. Ya itulah bisikan-bisikan aneh yang masuk ke telinga. Oh. Langsung kau serap, karena tadi
benar itu belum sepenuhnya lepas dari diri. Makanya nanti Astagfirullahaladzim. aku akan memberikan obat 7 kali ibu minum obat dalam 1 minggu. Bahkan nanti juga setiap saat aku akan mencari obat itu, dan obat itu sejatinya 71 lembar obat yang akan mencari itu untuk halus dan menumbuhkan pada diri. Tapi nek obat itu kan cukup minyak nih. Ya itu tidak masalah. Nanti Jadi aku lagi ramah tuh, tidak masalah. orang pokok. Allah akan memberikan rezeki pada diri kita apabila kita memang benar-benar lillahi Allah. Ya itu saja. Begini saja jangan setan. Masalah mereka ini jangan sampai kau bertemu dengan mereka dulu. Yo. Yang aku takutkan, Kentak nyumput yang di rumah yang mereka. aku takutkan sekali. Kau boleh saja mengikuti aku nanti untuk mencari rempahan Iya. obat itu. Tapi jangan sampai kau bertemu dengan mereka. Iya. Jangan jauh-jauh dari Iya. itu. Yang aku takutkan nanti mereka ini membisikkan sesuatu pada kau terpengaruh lagi. Apabila kau belum meminum obat berikutnya, maka saat ini adalah cobaan berat bagi badanku. Karena ditakutkan nanti kau bisikan halus itu akan masuk lagi ke telinga. Setiap bisikan itu masuk ke telingamu, kau tidak akan pernah bisa menahannya. Karena kau sudah meminum obat sebelumnya, minum ramuan dari mereka. Itu yang takutkan. Mungkin Madatu pun akan seperti itu kalau Madatu sudah minum ramuan yang mereka bikin, yang sudah merusak dari daya ingat kita. Semua tempat. Jadi aku tangi neng gubuk isu mau orang wong. Iya. Dewi, nah kepengen lah aku suwi pikir gua harap ngurusi masalah gusuran lemah itu, Iya. sing yang rene aku isu iki lembe. Jadi ngerti-ngerti kejadian itu wis akeh wis suwi. Astagfirullah. Kau sudah lama sekali. Bahkan kau tidak tahu bahwa aku berapa kali telah kau hancurkan dengan pusaka. Astagfirullahaladzim. Kau tidak mengerti hati kau, tidak akan pernah begitu. Jalur aneh tau. Iya, tidak masalah. Karena aku tahu bukan kau yang melakukan. Orang yang menggelapkan jalan tubuhmu. Jadi kalau subscriber kabeh, aku njaluk ngapurone. Nek bingi kae duwe kesalahan, tapi aku bener lali blas. Sing ingetku iku aku ngili kebon karo Madatu, karo Jagabaya, terus balik. Nah inget mau iki aku harus silaturahmi. Iya, Jadi aku ora inget blas karo subscriber kabeh. Aku njaluk ngapurone. iya. Alhamdulillah. Insya Allah, sahabat-sahabat kita ini orang baik semua. Mereka pasti akan memaafkan. Terus maksudnya biung-biung tuh apa? Jadi setelah kau tenggelam, kamu minum ramuan dari mereka, maka kau lupa dengan badan. Apa yang diceritakan sama mereka, itulah yang kau dapatkan. Kau bilang itu malampir, dia bilang itu malampir. Adalah pimpinan, sosok pimpinan. Bahkan itu adalah ibu. Kau pun langsung berkata, langsung masuk ke dalam lubuk hatimu bahwa malampir itu ibumu. Pantesan mau dinuntut tak ngomong biung. Ya aneh gitu tuh. Aku kok dia biung lampir aneh-aneh wae. Bahkan kau pun sudah lupa setiap saat dulu kau meminum darah segar. Astagfirullahaladzim. Jadi minum gede? Iya, Haram iku. ya itulah kenyataannya. Itu yang terjadi. Bahkan setiap saat kalian menculik-culik bayi dari warga-warga. Itulah Ya Allah. Berarti aku suwi nyimpan iki. benar. Kau sudah menyimpang. Ternak-ternak warga di sini, mungkin warga di sini sedikit benci pada dirimu. Pantesan aku temu keluarga, biasanya tak tekoni nyaut orang nyaut, Iya. Bang. Karena mereka takut. Ternak-ternak mereka sudah banyak yang habis. Kalian ambil darahnya. Astagfirullahaladzim. Berarti aku kok kudu nemu warga, jalur ngapura, sadar apa tawane ora sadar, inget tawane ra inget, itu kan kelakuan kesalahanku. Jadi aku wajib jalur ngapura kalau masyarakat. Iya, iya benar. Makanya sekarang ke depannya bagaimana caranya supaya kita bersatu. Kalau aku harap neng masjid deh. Aku harap jumatan sih ya. Baik.
Aduh. Siap. Ya, itu aja. Oh. Iki tak tinggal kene sik. Ya. Aku tak nang masjid sik ya. Nanti aku nyusul. Iya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak tunggu. Nanti aku nyusul. Kau hati-hati di jalan. Ya. Ya, itulah yang terjadi saat ini. Ya, alhamdulillahnya si jalan seta sekarang ini ingatannya sudah pulih. Yang kita harapkan adalah ingatan jalan seta ini benar-benar pulih, benar-benar langgeng dan tidak lagi tergelincir. Itu yang kita harapkan sebenarnya. Alhamdulillah. Ya mungkin obat-obat dari yang Labuan Manado itu bisa mengobati ya. Kepada sahabat-sahabat kita dimanapun ada berada, apabila mendapatkan penyakit seperti jalan seta atau baru terjadi maaf ini kata orang sekarang ini ODGJ ya, kata orang mungkin bisa kita sembuhkan dengan obat-obat tersebut. Insyaallah atas izin Allah segala penyakit itu pasti ada obatnya. Hanya saja mungkin belum berjodoh ya, tapi kalau sudah berjodoh maka Allah akan memberikan obat yang sesungguhnya. Tidak peduli ya penyakit apapun itu, yang penting kita berusaha untuk sembuh. Insyaallah. Baiklah kepada sahabat-sahabat dimanapun anda berada ya, kepada saudara-saudaraku sedulur-sedulur baik di dalam negeri ataupun di luar negeri yang ingin mencoba produk dari Manado. Ada produk-produk seperti madu, sari baja, raja rimba, serbuk, semua ada, Manado juga ada, dan semua itu insya Allah bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Karena Manado katakan tidak ada penyakit yang tidak ada obat. Jadi silakan saudara-saudaraku untuk mencoba kepada Manado dan hubungilah WA Manado 0895 3875 31700. Silakan saudara-saudaraku catat dan hubungi Manado. Insya Allah Manado akan memberikan yang terbaik buat saudara-saudaraku dimanapun ada. Insya Allah kita sama-sama berdoa pada Allah SWT atas penyakit yang kita derita agar sembuh total seperti sedia kala. Mungkin Manado tidak banyak cakap lagi karena ini di bulan puasa. Sebentar lagi kita akan menunaikan sholat Jumat berjamaah di Masjid Baru Salam tidak jauh dari kota Manado. Kita sama-sama berdoa Manado mendoakan pada kalian semua agar kalian dilancarkan segala urusannya, dilimpahkan rahmat serta rezekinya. Ya, itulah yang Manado ucapkan dan Manado ingatkanlah kembali kepada saudara-saudara dimanapun anda berada, selalu tegakkan sholat dan berbahagia. Insya Allah dengan sholat dan bersalat kita akan terhindar dari segala macam bahaya di dunia ini. Tak peduli itu dari makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Kalau kita selalu beribadah, insya Allah Allah akan bersama kita. Ya. Mungkin tidak banyak cakap lagi yang ada terucapkan. Kalau ada sumur binatang, bolehlah kita menentang lagi. Kalau ada umur yang panjang, insya Allah besok kita akan berjumpa kembali. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam